Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Hampir setiap hari ya puluhan orang tuh datang kepada saya ya, baik secara online ataupun juga secara langsung ya. Nah, keluhan-keluhan yang biasa terjadi itu adalah masalah perselingkuhan ya, masalah sihir pemisah juga. Nah, jadi itu yang rata-rata dikeluhkan selain daripada penipuan-penipuan yang dilakukan oleh oknum-oknum spiritual yang tidak bertanggung jawab. Nah, buat teman-temanku semuanya, ya, sihir pemisah ini hal yang sangat pelik ya untuk kita bahas. Akan tetapi ini penting sekali ya buat jadi pelajaran untuk kita semua. Bahwa ketika ada perubahan-perubahan kepada pasangan kita, maka harus segera ya dilakukan semacam pengobatan ya atau ruqyah. Agar apa? Agar hal-hal semacam itu tidak terjadi kepada keluarga kita. Nah, sebenarnya untuk melakukan pengobatan sihir pemisah ataupun juga perselingkuhan ini itu sesuatu perkara yang sebenarnya tidak terlalu sulit. Akan tetapi akan menjadi sulit manakala dibiarkan saja ya, ataupun juga ketika kita sudah mengetahuinya tapi kita mengabaikannya saja. Nah, saya di sini akan mengajarkan ya beberapa solusi ya daripada permasalahan-permasalahan yang terjadi ya, yang sering hadir atau datang kepada saya, terutama masalah perselingkuhan. Masalah perselingkuhan ini itu sangat sulit sekali ya untuk disembuhkan ya, terkecuali dua saja. Yang pertama ketika orang tersebut mendapatkan hidayah, dan yang kedua itu burungnya dimatikan. Nah, yang jadi masalahnya adalah bagaimana cara meritualkan proses ataupun juga pengobatan masalah perselingkuhan ini agar memang tidak bisa untuk terulang kembali ya, yaitu dengan cara mematikan burungnya supaya dia benar-benar tidak bisa melakukan apapun. Nah, hal yang pertama kita lakukan adalah kita harus mencari orang yang benar-benar punya kapasitas ya dalam melakukannya ya. Tapi ingat ya, kita harus mempunyai niat yang baik ya dalam melakukannya. Tujuan yang baik yaitu rumah tangga kita agar aman ya daripada godaan-godaan yang sifatnya itu perselingkuhan. Nah, buat teman-temanku semuanya juga ya, hal yang perlu dilakukan adalah bagaimana cara kita mengikat batin daripada orang yang berselingkuh agar semua rasa atau perasaan sayang dan tulus itu kembali lagi kepada istrinya. Itu yang pertama. Yang kedua, proses mematikan burungnya ini supaya dia tidak berzina di luar sana dan hawa nafsunya itu akan terkendali ya, hanya untuk pasangan sahnya saja. Nah, jadi hal semacam ini itu penting ya untuk dilakukan buat teman-teman semua ya, agar apa yang terjadi pada keluarga kita itu bisa dihindarkan ya, terutama dengan cara memahami tanda-tandanya. Yang pertama, tanda daripada sihir pemisah ini adalah masalah yang kecil dibesar-besarkan. Itu masalah dasar ya. Jadi ada masalah dasar yang terjadi di dalam rumah tangga kita, yaitu dengan membesar-besarkan masalah yang kecil. Yang kedua, kurangnya perhatian daripada pasangan kita kepada anak dan istri kita. Dan yang ketiga, dia akan mencari alasan untuk tidak tidur di rumah. Bahkan yang paling penting adalah dia merasakan kejenuhan atau ketidaknyamanan ketika berada di rumah dia sendiri. Nah, jika tanda-tanda itu sudah terjadi pada keluarga kecil kalian, maka segerakan cari orang yang punya kapasitas untuk melakukan pengobatan kepada suami Anda, dan jangan pernah ditunda-tunda. Karena hal semacam ini itu harus cepat dilakukan pengobatan. Jangan sampai nanti dia sudah pergi dari rumah dan itu akan sangat sulit sekali untuk diobati. Nah, solusi pertama atau pencegahan pertama ketika pasangan kita sudah terkena ataupun juga baru ya ada gejala daripada sihir pemisah ini, caranya adalah coba kalian siapkan air mineral yang murni ataupun juga air sumur ya. Nah, air ini kamu embunkan sampai subuh. Nah, ketika itu kamu bangun subuh, lalu kamu sholat subuh. Setelah sholat subuh, ambillah air yang ada di dalam gelas tadi, lalu bacakan Al-Fatihah sebanyak 7 kali, Al-Falaq 7 kali, An-Nas 7 kali ya, dan Al-Ikhlas 7 kali.
ya, serta tambahkan air kursi sebanyak 7 kali. Lalu silakan diminumkan dengan pasangan Anda atau campurkan biasa dia tempat minum. Ya, lakukan ini setiap hari ya, insya Allah mudah-mudahan dia akan sembuh. Namun ketika dia sudah pergi dari rumah, maka hal yang perlu dilakukan yaitu coba kamu ikuti ruqyah ataupun juga orang-orang yang punya kapasitas yang mampu menyembuhkan. Dan saya misalkan jika penanganan yang seperti ini biasanya butuh waktu 7 sampai 11 hari ya, agar memang suami kita atau pasangan kita itu kembali lagi dan dia tidak akan pernah mengulangi lagi setiap permasalahan atau kesalahan-kesalahan selingkuh yang dia buat. Nah, buat teman-temanku semua juga ya, saya peringatkan di sini ya, hati-hati ketika kita juga menjalankan ritual ya kepada siapapun itu. Coba kamu pantau dulu ya, kamu perhatikan apa yang diajarkan oleh spiritual itu sesuai tuntunan atau tidak ya. Dan yang paling penting adalah coba kamu video call ataupun juga kamu pastikan bahwa uang yang sudah kamu berikan itu tidak ada tambahan-tambahan lainnya ya. Nah, hal ini penting ya kamu lakukan karena memang permasalahan-permasalahan ini banyak sekali sekarang terjadi. Dan buat teman-temanku semuanya yang mengalami hal-hal yang seperti saya sebutkan di atas, silakan coba kamu konsultasikan kepada saya dengan cara DM saya ataupun juga hubungi saya. Nah, cara menghubungi saya itu gampang sekali ya, cukup kalian buka profil saya, ada tulisan telepon, tinggal klik saja maka akan langsung terhubung dengan saya langsung. Baik, itu saja ya buat teman-teman semuanya. Semoga ini bisa bermanfaat dan saya ucapkan banyak-banyak terima kasih atas semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.